Yo, welcome back to Wakacau Radio X Nocturnal Blast. Masih bersama gua Izzy Verzian. Hari ini kita ada di segmen Gibah alias berbagi dan berubah. Dan tamu gua hari ini sangat-sangat spesial kalau menurut gua ya. Ini adalah salah satu sosok orang yang berpengaruh besar mungkin di event yang ada di Indonesia. Langsung aja please welcome ada Om Anton Novos. Siap. Om, kita tos dulu Om. Mantap. Gimana kabar Om? Keren ya. Apa Om? Podcast lo keren. Terima kasih Om. Baik Om, baik. Masih belajar lah Om. Siap. Om Anton, Izzy lihat di YouTube punya channel juga kan? Punya channel. If ya? Evit namanya. Itu apa sih Om? Evit Event Indonesia. Oh itu sebenarnya singkatan ya? Sebenarnya sih apa ya? Channel itu tuh masih baru. Iya. Masih baru, setahun baru lah ya. Setahun sama Om. Sama ya? Juga baru setahun Om. Dan apa isinya tuh sebenarnya? Gue dulu sebenarnya udah main video, udah main di IGTV, sudah ada di YouTube sekitar 7 tahun 8 tahun lalu. Cuma gue nggak ngerti yang namanya monetizing tuh nggak tahu. Nggak tahu, nggak pernah kepikiran lah untuk melakukan hal kayak gitu, dan itu cuma sekali temporer. Abis itu gue nggak main lagi karena kesibukan event segala macam. Nah terus masuklah COVID kan. Iya, penyakit mainstream ya. Kan kerjaan kagak ada. Iya. Semua event stres, nggak ada kerjaan, akhirnya gue buka lagi file lama gitu. Karena COVID itu membuat kita kembali melihat diri kita lagi. Benar. Kita nggak bisa lihat lagi yang lebih besar dari diri kita kayak perusahaan gitu ya. Karena semua orang bisa dibilang sedang menyelamatkan dirinya masing-masing. Iya. Jadi yuk kita ngelihat ke diri kita sendiri, kita punya potensi apa sih? Nah ternyata gue buka-buka file, ternyata gue pernah punya YouTube, gue main Anchor gitu loh. Jadi akhirnya, wah gue balik lagi ke YouTube deh gitu, coba lagi deh gitu. Tapi dengan perencanaan yang lebih matang. Kalau dulu kan cuek gitu kan, main asal-asal aja gitu. Gas aja udah. Kalau sekarang gue mulai nulis, ngerancang. Walaupun gue memulai Evit Event Indonesia tuh tadinya namanya bukan Evit ya, namanya di Read My Bag. Akhirnya gue berubah pikiran, gue rubah menjadi Evit aja supaya event Indonesia itu bisa untuk semua orang lah, gitu. Berarti marketnya lebih luas gitu. Lebih luas gitu. Siapapun stakeholder event, baik itu orang-orang yang ada di belakang panggung maupun yang ada di atas panggung, maupun para pebisnis IO, ataupun ya regulator, artisnya itu sendiri. Siapa aja bisa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Keren. Udah berapa episode Om sekarang bikin Om? Sekarang mungkin udah 70 lebih kali ya. 70 lebih. Setahun 70 episode? Iya, 70 itu lebih. Om ada bikin segmen gitu juga gak sih? Ada di playlist ya, gue bikin playlist. Tapi gak gue kelompokin di playlist. Waktu itu gue nyoba masukin ke playlist gitu ya. Iya. Tapi gue pikir gak terlalu, gue gak ngerti gitu ya, gunanya gue membuat playlist atau tidak gitu. Secara ini efektif atau tidak gue belum ngerti gitu. Jadi gue lepas lagi nggak di playlist kan gitu. Jadi kalau bicara isinya ada yang gue ngomong sendiri, itu namanya apa tuh ya, gue ngomong sendiri ke kamera gitu, sharing gitu lah ya. Sharing ya. Terus itu lebih ke experience. Terus satu lagi ada yang gue ketemu sama orang, itu isinya ya gue menggali tentang pengalaman orang tersebut. Nah sebenarnya waktu gue ngobrol sama orang itu, sama temen gue, itu sedikit banyak gue tuh lagi belajar sebenarnya. Gue ikut belajar, gitu. Tapi secara nggak langsung gue belajar kan. Nah pemirsa yang menyaksikan pasti ikut belajar juga. Nah gue di situ memerankan seolah-olah gue kayak mewakili pemirsa lah. Gitu. Jadi gue banyak nanya gitu ya, menggali ilmunya, menggali pengalamannya gitu. Untuk informasi gitu. Dan itu orang yang gue ajak ngobrol sejauh ini udah berbagai profesi, mulai dari MC, mulai dari teman-teman multimedia, ada lighting designer, kemudian ada apa namanya business owner, ya, musisi ada juga gitu. Jadi macam-macam lah, sampai ada lady bikers, ada komunitas motor, pokoknya segala hal yang sebenarnya sangat berhubungan dengan dunia event gitu. Dunia event ya apa? Ya dunia event, karena orang suka bingung ngelihat kenapa sih lo mewawancara sebuah klub motor tuh kenapa gitu? Apa hubungannya sama event? Gitu. Event itu sekarang yang lagi menarik adalah bagaimana event itu bisa memiliki satu komunitas yang quote and quote bisa diatur. Jadi
event yang sukses itu harus dimulai dari bagaimana kita mentargetkan audiens. Jadi kalau audiensnya terlalu cair, susah kan. Tapi kalau audiensnya klub motor ini ada 1000 klub, berarti lo 1000 dikali 100 orang. 100 orang. Jadi kalau apa target penontonnya itu dimulai dari komunitas, event itu lebih bisa dikendalikan lah. Ramenya cepat lah gitu. Nah, gue setuju sih Om sama statement Om kayak gitu karena gue pernah bikin komunitas lah Om, namanya Study Wave Komunitas Surfing. Dan gue sempat surfing laut ya di Bangka Belitung kan. Dan gue ngerasain feedbacknya itu setelah gue ngerokok nggak apa-apa, ngerokok silakan Om. Gue jalanin si Study Wave ini udah hampir 6 tahun, 7 tahun ini. Ketika gue bikin merchandise, mereka tuh antusiasnya gede. Pembeli langsung ada. Nah, dan makanya gue setuju sama statement Om kayak tadi memang gitu. Menurut gue ya sangat benar banget sih. Jadi kalau kita berkomunikasi sama khalayak ramai, kalau kita dibantu sama komunitas kan gaungnya lebih gede gitu. Dan pondasinya lebih kuat Om ya. Lebih kuat gitu. Karena kita ya bisa dibilang mudah-mudahan kita menjadi trusted person gitu, orang yang dipercaya. Produknya bagus kalau lo bikin clothing gitu. Berarti yang ngomong produk lo bagus kan ada satu komunitas itu kan bilang bahwa produk lo bagus. Gitu. Benar. Itu sih. Mantap. Ngomong-ngomong nih Om udah berkecimpung di dunia event ini udah berapa lama Om? Waduh. Pertanyaan ini sering sampai batuk nih. Enggak, pertanyaan ini sering. Mungkin kalau sekarang udah 30 kali. 30 tahun Om. Sekarang udah 30 tahun. Dari mulai gua ngekru, ngangkat barang, nurunin barang dari truk, ngebangun panggung dari rigging, belajar, terus menjadi asistennya artis, pernah menjadi manajer artis, sampai ke stage management, jadi stage manager, ya yang disebut dengan show director, bikin menjadi event kreator, bikin macam-macam sih, bahasanya macam-macam. Berarti udah malang melintang di dunia event. Lumayan dari nol ibarat kasarnya Om. Lumayan, tapi itu juga bukan sesuatu yang gua waktu masuk ke event kan gua nggak rancang. Abis ini gua mau jadi ini kan nggak pernah diukur. Kalau sekarang bisa tuh. Oh, jenjang karirnya gitu. Sekarang bisa. Anak-anak generasi sekarang itu sudah bisa melihat dunia event yang lebih luas. Channel banyak ya kan. Salah satunya Evit lah channel gue kan. Evit. Ya kan channel ini juga. Nah, dengan melihat banyak masukan itu, orang yang punya passion di event itu bisa memetakan. Gue ini mau belajar apa, mau kemana, minat gue mau dikemanain gitu ya. Itu sekarang bisa kelihatan. Kalau dulu kan informasi itu dari mana gitu. Agak minim juga Om ya. Cuma ada koran, majalah, radio, TV, Yellow Pages. Iya, cuma ada itu. Nggak ada internet. Sangat terbatas Om ya. Iya, di sana di luar negeri misalnya. Di Amerika ada tren musik. Di Indonesia mungkin masuknya 2 tahun kemudian kan. Iya. Kalau sekarang di sana tren, di sini 1 menit udah ketahuan. Udah nyampe. Nah, perbedaan itu yang membuat saat ini lebih cepat orang berkembang menjadi seorang entrepreneur event. Kalau dulu gue ngelewatin ya istilahnya kerja kuli lah. Gue belajar ini, akhirnya belajar kreatif di Radio Prambors. Habis itu baru berani bikin IO sendiri. Ya. Ingat gak sih Om, pertama kali Om ngerjain event tuh acaranya apa Om? Pertama kali. Pas awal-awal. Kalau pertama kali gue bekerja di event itu diajak sama orang, sama kakak sendiri waktu itu. Waktu itu acaranya show internasional di Balai Sidang zaman dulu ya, Balai Sidang yang lama. Itu acara konser live in concert Miami Sound Machine. Itu ada grup di Amerika, penyanyinya itu namanya Gloria Estefan. Dia main ke Indonesia. Gua pun nggak tahu itu Miami Sound Machine siapa. Jadi begitu dia udah pulang, baru gue nyari-nyari. Oh ini grupnya dulu ya. Gue nggak tahu. Karena apa? Karena di acara itu gue nggak masuk ke dalam gedung. Gue masih kuli. Jadi gue cuma ngebawain tasnya abang gue, ya. Terus sampai di backstage nungguin, nanti dia pulang gue bawain lagi tasnya. Ya, gue pokoknya nggak masuk ke dalam aja. Gue nggak masuk ke gedungnya, jadi gue kerja event tapi cuma di luar gedung. Di luar area. Gitu, cuma bantu-bantu aja. Jongos lah. Gimana tuh Om perasaannya pertama kali eventnya gitu? Udah seneng.
Seneng ya? Udah seneng gitu karena berarti Om excited juga ya? udah excited karena kan ketemu penonton di luar banyak gitu kan. Ngantri gitu ya. Ngantri gitu tapi gua nggak bisa masuk gitu. Padahal orang dalam. Orang dalam gua nonton aja enggak. Iya. Nonton aja enggak, jadi cuma tahu luarnya doang, Iya. promonya segala macam. Nah, dari situ baru mulai ada event-event yang gua ikutan. Dan nggak tahu ya, dulu tuh tahun 90-an gua juga agak amazed juga gitu. Indonesia tuh yang namanya show internasional tuh di Indonesia banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Pure banyak banget. Banyak gitu. banget. Di Jakarta tuh 1 bulan bisa 2-3, bulan depan bisa ada 2-3. Kan dulu kan hampir kayak misalnya tahu grup Toto kan? Ada grup namanya Toto. Iya, tahu. Terus ada Natalie Cole. Siapa? New Kids on the Block. New Kids on the Block. Iya. MC Hammer. Heeh. Chicago. Itu grup-grup dari luar yang jaraknya rapet banget konsernya. Cuma sebulan sekali kali, jaraknya sebulan konser terus. Jadi gue tuh kebetulan memang ada di satu komunitas dulu namanya Deteksi. Nah, Deteksi itu adalah satu komunitas yang isinya para pekerja event. Oh ya. Gitu, pekerja event di Jakarta. Nah, ya nggak tahu kenapa rezeki gue, jadwal gue tuh banyak. Jadi bis kerja ini selesai di whiteboard gue udah lihat, ada gue lagi tuh kerjain. Gitu terus. Oh, listnya udah ada gitu. Ada, dan yang uniknya ya gue bersyukur juga ya. Gue nggak pernah kerja event nasional di tahun 90-an itu. Selalu hampir 90% eventnya internasional. Jadi event asing. Iya. Gitu. Gue nggak pernah acara gathering, nggak pernah gue acara rapat. Iya, acara seremonial pembukaan gedung nggak pernah. Selalu isinya cuma itu aja. Kesini baru gitu tahun 90 akhir 2000 baru itu masuk ke event-event yang sifatnya corporate gitu, gathering gitu baru. Karena juga udah mulai berkembang juga kan gitu. Iya, di Indonesianya juga mulai berkembang gitu. Tapi zaman dulu bisa dikatakan itu kalau banyak yang internasional gokil juga berarti Om. Iya. Jadi gua di situ yang gua belajar adalah karena gua passionnya di event. Begitu gue kerja di satu show di Jakarta di Istora waktu itu, gue tahu nih kalau kan itu show-nya 2 minggu ya, setiap hari 2 kali selama 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu selama 2 minggu, setiap hari 2 kali. Jadi ada 14 kali show. 24 kali show. 14 28. 28 kali show. 14 kali. Nah, gue pada saat itu udah berpikir begini, kalau ini show berhenti, berarti sekolah gue selesai. Gitu, ngerti nggak? Gue nggak bisa sekolah lagi, nggak bisa belajar lagi karena show-nya akan pulang. Jadi gue pada saat mereka datang selama 2 minggu itu, disitulah gue belajar. Gitu, gue belajarnya ngobrol sama orang bulenya. Terus gue yang paling unik ya, gue agak konyol sih gitu. Gue ngumpulin kertas Kertas maksudnya? Kertas bekas kerja. Kan mereka kan ada rundown script, ada wardrobe gitu ya, terus ada channel list, sound system, audio system segala macam. Itu kertas-kertas bekas kerja itu kan nggak dipakai tuh. Mereka pergi kan itu ditinggalin. Itu gue bawa pulang. Itu buat gue belajar. Sambil gue juga nggak terlalu ngerti bahasa Inggris. Isinya kayak Excel, data-data, kode-kode. Nih. Kayak semacam deck gitu ya? Iya, kayak deck, kayak bagan, bagan gitu. Nah, begitu berapa tahun dari situ baru gue sudah mulai kenal internet kan. Tahun 90 akhir udah internet udah mulai ada 2000-an lah gitu. Nah, gue lihat di situ ternyata di luar negeri banyak buku event. Nah, gue bisa lihat dari e-books, buku yang bisa didapat di internet. Ternyata apa yang gue pegang di tangan gue kumpulin ada loh di buku mereka itu. Oh, ternyata ini bagian dari toolsnya event gitu. Ada rundown script, ada wardrobe list, ada channel list. Nah, dari situlah gue merasa bahwa akhirnya gue kumpulin tuh. Itu padahal kertas itu ada bekas sepatu, ada bekas injek-injek orang, bekas-bekas. Jadi aus nih gue dengerin nih Om, bener Om. Ini serius tapi Om ya? Iya, gue kumpulin gitu. Dikumpulin tuh ya? Dikumpulin. Gokil. Jadi akhirnya gue belajarnya dari situ. Jadi bahasa Inggris gue tingkatkan. Kan semua Q-nya bahasa Inggris. Iya. Kalau gue show kan ketemu stage manager dia bahasa Inggris, road manager Inggris. Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Karena eventnya ya internasional. Iya. Kadang-kadang gue cukup tahu bahasa-bahasa yang sederhana gitu. Dan orang bule itu karena dia roadshow sekian negara gitu ya. Dan show-nya itu terus kan, diulang-ulang gitu. Template-nya gitu aja. Ya udah template gitu. Jadi dia selalu mereka selalu bekerja
nggak pengen nyusahin. Maksudnya dalam arti nggak mau nyusahin? Nggak mau nyusahin gimana? orang lokal. Oh. Gitu. Okay, Jadi dia kayak bahasa Inggris misalnya. Dia tuh simple bahasa Inggrisnya. You come help me. Selesai. Gue ngerti kan. Kalau dia pakai bahasa yang lebih panjang kan gue nggak ngerti. Iya. Jadi you come help me. Open this box. Simple banget. Gue bilang nih orang bule ngomongnya kok kecil dikit-dikit ya. Oh ternyata mungkin dia memang menyederhanakan bahasanya supaya komunikasinya enak juga, supaya tektokannya enak gitu ya. Nah itu kalau bahasa gue lagi kerja nih, lagi operation kerja di dalam Istora atau di GBK atau dimanapun kayak gitu bahasanya. Tapi begitu kita ngobrol di restoran, doi kan bawel, Inggrisnya keluar kan, nah nggak ngerti gue. Nggak enak nih makanan apa gitu ya. Gue cuma senyum kalau gitu. Yes. Karena udah nggak ngerti. Gantian ngerokok ya. Om mau ngerokok aja om. Gila ya, berarti secara nggak langsung Om Anton ini learning by doing. Iya. Iya kan? Iya. Sampai otodidak. Iya otodidak. Gokil. Itu dari umur berapa om? Maaf tadi lupa. Pertama kali event? 20 tahun lah. Oh baru lulus SMA 2 tahun SMA. gitu ya? Lulus SMA dan gue waktu lagi menikmati kerja itu tuh umur 23 kali ya, 23, 24, 25, 26 tuh lagi hot-hotnya tuh. Lagi. Iya, dikirim roadshow kemana aja gue mau udah. Disuruh kerja jam berapa aja gue dateng. Itu gue militansinya udah kayak tentara. Baju hitam, celana hitam tuh ready udah semua. Gitu. Jadi saking dulu kan orang event tuh nggak banyak. Iya kan? Iya. Yang dianggap qualified lah. Nah, gue alhamdulillah di masa itu gue termasuk orang yang dianggap qualified untuk membantu teman-teman asing gitu ya. Nah dari situ ya akhirnya karena gue terlalu menikmati passion itu, akhirnya tawaran sekolah pun nggak gue gubris gitu. Bahkan ada salah satu kakak sepupu yang nyuruh gue berhenti dari apa yang gue kerjakan. Terus dia minta gue ke Inggris untuk disekolahkan hukum dan gue menolak. Berarti padahal dia bilang lo berangkat gue bayarin semuanya, lo nggak usah mikir lo sampai lulus. Karena dia kakak sepupu ngelihat gue masih kerjanya kayak gitu. Gue bilang enggak deh, gue kerja situ aja deh. Mungkin mereka anggapnya kayak ini ya men. Mungkin mereka anggapnya kayak kerjanya main-main gimana gitu ya kan, nggak stabil gitu kan. Berarti kurang lebih ada juga konflik dalam keluarga. Ada karir om ya. Ada gitu karena ya gue kan hampir di keluarga gue adik kakak semuanya kerja di event. Oh semuanya om. Berlima itu cowok semuanya kerja di event. 5-5-nya event om. Oke. Nah satu musisi ya yang gue sama adik gue almarhum sama kakak gue yang almarhum juga rajin banget di event. Kalau yang paling besar itu yang ngajak gue di awal-awal itu, gitu. Tapi akhirnya dia juga musisi juga, gitu kan. Dia penyiar radio juga. Jadi udah di dunia itu, emang di dunia entertainment lah. Gitu. Berarti lingkungan keluarga juga udah di situnya mendukung. Tapi di saudara-saudara bokap yang di sekitaran ini yang sepupu-sepupu gitu, tante-tante apa sih kerja aja gitu, event lu gitu. Jadi panitia apa sih gitu. Gitu. Gue juga lihat di Instagram Om Anton tadi ada apa? Backstagers Indonesia. Oke. Nah, itu apa sih Om Backstagers? Jadi Backstagers Indonesia itu awalnya adalah gue menggagas satu komunitas dulu. Karena di Indonesia ini perusahaan IO kan banyak. Tapi bisa dibilang kurang guyup, kurang rukun. Ya. Persaingan. Ya, kelas persaingan, perebutan job dan segala macam. Nah, akhirnya gue menggagas untuk yuk kita bersatu aja, karena sebenarnya persaingan yang paling hakiki itu bukan di hal-hal yang sifatnya kayak angka, link, bukan. Persaingan kita cuma di kreativitas. Iya, benar. Gitu kan. Sound system, audio system bisa siapa aja. Benar. Lighting system bisa siapa aja. Link juga kita bisa bekerja sama dengan banyak orang. Nah, yang membuat kita menang harusnya adalah kreativitas. Jadi karena dasar itu, gue membangun satu komunitas. Dulu dari Jakarta dulu nih, cuman 10 orang. Oh, regional Jakarta doang. Cuman ngopi-ngopi doang tadinya. Itu tahun berapa Om? 2013. Oh 2013. Oh udah hampir mau 8 tahun ya? 8 tahun. Coba ngobrol-ngobrol aja, ngopi-ngopi. Akhirnya gue menggagas yuk kita ketemuan rutin yuk tiap tahun. Akhirnya setiap setahun sekali kita ketemuan. Nah selama during ketemuan itu kita bangun terus grup di Facebook,
Jadi naik ininya member-membernya. Akhirnya dari daerah tarik. Oh, jadi mereka dapat ikutan. info juga. Ya, dapat info. Oh, Jakarta keren, udah pada keren. nyatu nih. Iya. Ikut gitu, ikut. Akhirnya dari daerah pada datang setahun sekali ke Jakarta silaturahmi. Iya. Nah, di situ ada dampak bisnis juga buat mereka yang di daerah. Kan kita kalau ada acara kayak gue misalnya ke daerah lu di Bangka. kan gue harus nyari lokal IO kan. Iya. Nggak mungkin gue yang ngerjain. Gue Iya, paling benar. datang bertiga. Iya, benar. Nah, di sana gue harus brief kan. Iya. Nah, gue harus ketemu sama IO yang paling tidak satu level sama gue. Iya. Itu kan sulit. Heeh. Gitu. Benar. Orang-orang di daerah pengalamannya kurang. Nah, Setuju. that's why kenapa komunitas ini waktu awal berdiri gue bilang sebagai komunitas belajar. Karena saling menularkan ilmu kita. Ilmu itu bukan karena kita sok tahu, Iya. bukan karena kita sekolah, tapi karena kita punya pengalaman itu aja. Jatuhnya lebih sharing kali. Sharing cuma berbagi gitu. Wah, gila. Mulia banget Om Anton ya. keren. Gitu. Jadi di daerah mereka kumpul, kita tuker-tukeran kartu nama, Iya. diskusi. Iya, Terus di masa Covid kemarin gue bikin diskusi kita sama-sama ya. Heeh. Bikin diskusi online. Heeh. Namanya Backstagers Online School. Heeh. Jadi sekolah event. Iya, Isinya sharing dari orang multimedia, dari orang audio, dari orang bisnis IO, dari artis, dari Vendor, orang segala macem. vendor, marketing communication semua. Sampai udah sesi 2 tuh, sampai bulan apa ya? Pokoknya selama Covid. Iya. Sampai bulan Agustus kayaknya September masih tuh. Masih aktif loh. Masih jalan terus itu online itu pakai Zoom. Iya. Pakai Zoom. Konser online aja kita bikin di awal Covid. Kita udah bikin konser online. Oh, virtual gitu. Virtual online konser. Tapi konsernya nggak live ya. Iya. Jadi gue dapat sumbangan dari banyak artis, mereka tapping dulu. Heeh. Mereka tapping, filmnya dikirim ke gue. Heeh. Terus kita putar di sebuah studio, MC-nya studio duduk gini. Iya. Nah, kita putar satu-satu gitu. Iya. Tapi kan Iya. kita kan sekarang nih nggak bisa dipungkiri lagi di masa penyakit mainstream ini Om ya. Yoi. Masih Masih di penyakit mainstream Om ya. Kita kan secara nggak langsung kita dituntut harus untuk super kreatif kalau menurut Yeah, Om ya. yeah. Dan nggak bisa dipungkiri juga kalau event ya benar-benar off Om ya. Nah itu kendala kayak gitu gimana tuh Om? Kalau gue menyikapinya ya, Si Om menyikapinya Yeah. kalau dari perspektif Om. ya kalau dari gue yang tadi awal tadi ya bahwa gue secara pribadi harus punya karya lagi. Heeh. Gue nggak bisa lagi istilahnya gini, gue nggak bisa lagi cari kerjaan. Iya. Gue nggak bisa cari kerjaan karena apa? Emang nggak ada yang nyari pegawai. Iya. Semua IO tutup. Iya. Ya tutup tuh dalam arti tidak produktif lah. Iya. Bukan tutup ya. Jadi gue nggak bisa kan nyari pekerjaan. Iya. Terus gue mau kerja sama orang yang biasanya gue bisa bantu orang bikin sesuatu menjadi konsultan, nggak bisa Iya. juga karena pekerjaannya nggak ada. Iya. Jadi Mati Om ya. Mati. Heeh. Ngapain ya? Ya udah akhirnya gue berkutat dengan apa yang gue bisa. Hmm. Apa yang uniknya adalah gini, apa yang gue bisa dan apa yang gue punya. Iya. Apa yang bisa mendukung gue. Nah, gue pengen bikin YouTube kan waktu itu. Ya. Gue bikin YouTube, tapi apa yang gue punya? Kamera kagak ada, mikrofon nggak punya. Gue ngimpi kali ya gitu. Gua nulis lagi sambil berharap. Gimana caranya? Pokoknya ada kamera, nggak dapet lagi, nggak tahu gimana gitu. Akhirnya gue nonton YouTube. Gue belajar dari orang-orang yang pakai handphone. Iya. Gue bilang handphone gue lumayan nih. Akhirnya gue beli handphone yang lebih lumayan dari yang lama gitu ya, yang lebih bagus. Gue pakai lumayan. Akhirnya gue bisa gitu. Dan gue ngomong aja kayak orang gila gitu. Menurut gue pada saat itu gue kayak orang gila gitu, ngomong sendiri di kamar kos, pakai lampunya campur, lampu meja, lampu LED gue yang kecil, tembaknya ke muka gue. Itu betul. Tapi kan dari situ kita bisa jadi ngulik Om. Iya gitu. Iya. Sengaja memang gue nggak bisa pada saat itu sebenarnya mengadakan barang-barang yang gue bisa kerja sama-sama siapapun gitu ya. Iya. Tapi pada saat itu gue kok ngerasa gini, gue pengen memulai dari nol gitu. Iya. Gue pengen mulai dari apa adanya gitu, karena gue pengen orang melihat bukan cuma isinya tapi bagaimana gue memulainya. Memang sebagian orang bilang gue terlambat ya dengan usia segini gue baru main YouTube. Mungkin orang udah 10 tahun lebih dulu yang muda-muda gitu. Tapi buat gue ya kalau nggak sekarang gue lebih terlambat lagi, bener nggak? Iya bener Om. Udah gue jalan aja deh gitu. Gue juga punya konsep hidup kayak kalau mau ngelakuin sesuatu gitu, kalau nggak dicoba ya gagal 100%. Iya. Tapi kalau udah dicoba masih ya 50-50 gitu. 50-50. Masih ada opportunity-nya. Iya, Iya. opportunity masih ada 50% berhasil, 50% gagal. Ya mendingan gue milih Coba dulu. dulu. Jalan dulu ya kan? Iya. Berhasil nggak berhasil bukan urusan kita, Iya, urusan udah. Tuhan. Urusan Tuhan itu. Gue sih mikirnya kayak gitu sih Iya, kalau gue. Makanya gue seneng gitu kayak bisa ngobrol sama mantan gitu yang udah malang melintang di dunia event gitu. Akhirnya gue sedikit banyak
dapat inspirasi lah. Iya, Ternyata karir di event itu begini loh, kayak gitu. Iya. Jadi Banyak step-stepnya gitu. betul, dunia event yang dulu masih dilihat sebelah mata Iya. tahun 90-an tuh kan orang apa sih event? Iya. Kayak bisnis main-main. Iya. Padahal di tahun 2000 mungkin sekitar 2005 ke sini itu industri event sudah menjadi salah satu industri yang mendatangkan devisa juga, membayar Iya. pajak besar loh. Iya, benar Om. Gila, event kita tuh event teman-teman IO tuh udah bisa 1 sampai 10 M. Bahkan gua ini bukan ini ya, bukan mau sombong gitu. Iya, iya. Gua pernah menandatangani kontrak 64 M Itu jangka waktu berapa lama? setahun. Setahun. Tapi 64 M. 64 M dan gua nggak kerja yang lain, kerjaan itu doang. Gila. Nggak kerjain yang lain. Gila. Cuma gitu. Gokil. Jadi industri ini bukan industri kecil. Iya. Ini industri besar gitu. Cuman kadang-kadang gini. Teman-teman kreatif ini sering orang kreatif tuh cenderung kayak seniman gitu. Iya. Seniman tuh kan orangnya moody, Iya. bosenan gitu. Nah, sebuah kreatif yang tidak di-manage itu tidak akan berhasil. Jadi kreativitas harus di-manage. Kalau kita misalnya gue bikin podcast nih, gue diam-diam gini juga punya target. Iya. Gitu. Cuman Iya. kan gue harus jelasin ke banyak orang. Gue Iya. punya target gue. Kenapa gue bikin Evit? Someday akan jadi sesuatu yang lebih besar dari cuma YouTube channel. Iya. Gitu. Jadi cita-cita itu yang digantungin terus kita mengarah ke sana gitu. Mau Iya. nanti belok-belok, mau apa Mau ada namanya, tikungan, nah, apa kayak gitu mah. pokoknya ke sana aja. Akan jadi sesuatu aja. Gitu. Udah ada goalsnya gitu. Ada goalsnya Iya. gitu. Itu sama juga sama event juga gitu. Kita mau bisnis mau ngapain sih? Gitu. Karena banyak orang bikin IO 3 tahun tutup. Iya. Ada yang 2 tahun bikin IO tutup gitu. Karena satu dia nggak punya passionnya, Iya. ya dia punya keterbatasan banyak hal kayak kliennya cuma sedikit, dia nggak ngerti cara jualan, nggak ngerti manage bisnis, Iya. tutup gitu. Tutup dari jauh. Iya. Gokil. Ternyata event tuh sebegininya. Iya, itu industri yang gede. Iya, industri event tuh sekarang Gede begini, banget, Om, ya. gede banget industri event. Makanya gue tuh di Wakacau Radio ini pengen mengangkat orang-orang yang ada di balik Iya. layar lah gitu Om. Oke. Maksudnya gue pengen ngasih wadah lah gitu, Iya, panggung iya. lah kasarnya. Iya. Walaupun panggungnya segini. orang-orang yang selama ini nggak kelihatan. Iya gitu. Iya, Kayak iya. kemarin gue sempat undang ada temen baik gue juga namanya Aduy, dia soundman kayak gitu-gitu. Oke. Ya gue ngeliat dia emang dari nol Om, dari yang kayak Om tadi misal dari cuma ngangkat gitar doang, Iya. terus udah mulai naik ke jadi kru gitar, terus dia disuruh sama si artisnya, coba deh lu ikut ada short course nih di ada sekolah audio gitu di Pejaten, gue lupa Iya. SAI apa gitu Oke. namanya. Ya udah akhirnya dia dapet scholarship short course, terus Oke. datang lagi, akhirnya jadi sekarang jadi Sound engineer. jadi sound engineer profesional gitu, kayak dia megang run siapa gitu, Anggun gitu-gitu. Iya. Iya, maksudnya Pasti nempel lah itu kan. nempel. Sama kalau kita udah punya kesukaan nih, passion, ada Iya. gairah ya, udah Iya. punya gairah, terus kita dalami, lo nggak akan kemana-mana, nggak akan putar balik aja. Iya. Udah pasti gitu. Gue juga sempat lihat di channel YouTube-nya Om Anton di apa? If ya? Evit. Iya. If mulu. Iya. Kenyang nih habis buka puasa gue. Dan jangan pakai N, gua Anto. Oh iya, Anto. Anto. Oh iya, salah gue. Maaf ya. Soalnya nyambung kan, Anton Novos kayak Iya. Anton gitu. Iya. Apa-apa. Gue melihat ada salah satu video yang sangat menarik. Di situ Om Anto bercerita tentang konsernya Metallica tahun 93 di Lebak Bulus. Iya. Itu gimana ceritanya Om bisa ngerjain konser Metallica Iya. Om? Jadi itu sebenarnya bukan gue yang ngerjain, gue kerja. Ya maksudnya kerja Iya. juga kan di situ kan? Gue kerja dan itu jadi kru. Iya, jadi kru kan? Jadi kru kerja gitu, kerja jadi kru. Jadi sebelum gue bikin konten YouTube itu juga itu karena gue terinspirasi dari tulisan gue yang lama. Oh. Jadi setelah gue kerja Metallica, gue pernah menulis di sebuah blog. Gue dulu punya blog. Oh iya. Tapi blog itu sudah nggak aktif. Terus tahun 2013 Metallica datang lagi. Ya, 2013 ya. Yang di GBK. Ya. Lupa gue tahun berapa. Nah, Metallica datang lagi, gue tergugah lagi. Gue pernah nulis loh dulu tentang Metallica. Akhirnya gue tulis ulang di Facebook. Oh, di Facebook. Nah, Dari di Facebook. blog tadi Pindahin. tapi sama persis Om. Sama persis. Gue bukan ngopi ya, tapi gue cerita ulang karena Oh, diketik ulang. karena gue ngalamin ya, gue ceritainnya urutannya. Nah, begitu masuk di YouTube, Nah. gue terinspirasi dari tulisan gue yang di Facebook.
Dari akar nih Om. Iya, ini Facebook kalau gue ceritain norak nggak ya gitu. Iya. Aneh nggak ya, kayak kampungan nggak sih gue gitu, karena gue nggak bisa menilai kan. Udah gue cerita aja deh, gue ceritalah gue di yang lo lihat itu di handphone. Itu pakai handphone, handphonenya gue taruh di tas kasur, gue duduk di bawah itu di kos-kosan. Jadi tas gue di samping, pokoknya itu sederhana lah gitu. Jadi gue cerita urutan aja, gue cerita apa yang gue lihat, apa yang gue dengar, gue lihat dan gue rasa, gitu. Ada nggak satu hal yang kejadian gitu yang ya kan kita tahu sendiri lah teman-teman ya. Gue sih emang yang di tahun 93 umur gue masih 4 tahun gitu. 4 tahun ya. Itu itu berita itu udah melegenda gitu maksudnya Om ya. Yang ya kerusuhan kayak gitu kan. Nah, maksudnya Om boleh share nggak satu momen yang menurut Om gila nih gue nggak bakal lupa nih seumur hidup nih. Jadi kalau kerjaannya standar ya. Kan gue dapat buku kan, dapat panduan kerja, manual book gitu. Manual buku standar kerja biasa. Nah, di Metallica itu tugas gue adalah sebagai follow spot operator. Jadi gue main lampu sorot di atas. Jadi kalau panggung itu kan, panggung itu atasnya ada rigging segi 4. Iya. Rigging segi 4 itu disebutnya truss. Nah, di truss itu kita harus naik ke atas tuh. 2 orang harus naik ke atas. Di atas itu ada lampu yang digerakkan secara manual, namanya follow spot. Gini. Begini Om. Iya, begitu. Gue megang gini. Kursi gue tuh kayak kursi jok Recaro, jok mobil balap. Jok mobil iya. Nah, kayak jok mobil balap. Jadi gue pakai harness, pakai pengaman 4 titik, terus gue megang follow ke bawah. Udah gitu doang. Nyorotin si Metallica tapi dari sisi belakang, dari kepala belakang untuk efek pendar cahayanya itu. Jadi gue termasuk di kategori lighting effect lah. Dari belakang. Nah, lucunya kan gue kalau sebelum follow spot sebelum gue kerja sebagai follow spot operator, gue membantu sebagai kru dulu. Jadi gue nurunin barang dari truk, ya kan, ngedorong barikade ke depan panggung. Begitu acara mau jalan baru gue menjadi follow spot operator. Nah, naiklah gue ke atas kan. Ya persiapan segala macem lah gitu. Waktu band pembuka itu kalau nggak salah Rotor ya. Nah, band pembuka Rotor itu gue sudah main. Nah, setelah Rotor masuklah Metallica. Nah, itu gue juga udah ngerasain ininya tuh, euforianya tegang gitu kan, penonton riuh. Keributan udah terjadi gitu. Oh, itu keributan tuh udah ini. Udah dari awal udah berisik di luar, udah pengen masuk. Maksudnya dari awal tuh udah mulai chaos tuh. Udah chaos karena orang mau masuk nggak boleh kan. Oh iya, udah over juga. Kalau nggak salah tiketnya cuma 40.000. Tapi pada saat itu kan mungkin kalau sekarang udah gopek kali. Udah 1 juta kali, 2 juta gitu. Dulu 40.000 perak dan orang berebutan mau masuk. Jadi gue di atas tuh kerja udah tegang. Tegang kan, aduh nih rusuh nih, ntar kena juga gue kan gitu. Nah, pas si Metallica main 1 lagu atau 2 lagu gitu, ternyata follow gue rusak. Follow spot gue rusak karena ada kabelnya ada yang meledak. Jadi di sebelah sana gue lihat kabel tuh nyala warna biru tuh apinya. Percikan api gitu. Biru. Terus sampai di follow spot gue dia bunyi pup gitu. Lampu gue mati. Udah nggak bisa dipakai kan. Terus gue bilang my follow was broken gitu. It's not working. Gue cuma bilang gitu. Ya udah off. You just stand by. Jadi gue tidak boleh turun. Jadi selama Metallica gue duduk di atas, lampu gue mati. Nah, terus ngapain gue? Nonton. Wah, enak dong. Gue ngeliat ke Metallica, ke penonton. Jadi gue benar-benar menyaksikan satu visual. Jadi gue layaknya sebuah drone. Iya kan? Di atas juga. Udah nggak ada kerjaan, gue nganggur. Iya. Lampu udah mati, dibenerin gue nggak ngerti. Jadi gue cuma ngeliat ke depan sama ngeliat ke bawah. Nah, Metallica tuh kan ini kan penonton nih. Gue di atas panggung. Metallica tuh sebelah sana tuh. Di bawah gue sebelah kiri. Jadi gue ngeliat kepalanya mereka gitu. Nah, gue ngeliat penonton itu ke arah penonton. Itu kan di belakangnya itu kan jalan Lebak Bulus. Lebak Bulus Raya. Dari situlah pusat kerusuhan. Jadi gue ngeliat mobil polisi, tembakan-tembakan, terus atapnya restoran yang terbang, apinya. Jadi di bawah lagu Metallica lagi main, di sana kerusuhan. Gue ngerasa anjing kayak gue nonton TV perang Lebanon tuh lo. Jadi gue denger musik rock, wah ribut tuh. Jadi kayak kok visualnya sangar banget gitu. Takut gue. Sempet deg-degan parah. Deg-degan, takut, gue diem aja. Dan yang uniknya adalah di belakang gue itu kan pagar terakhir tuh. Ini panggung, ini backstage, kamarnya Metallica. Di sini kan udah publik. Ini udah pagar belakangnya. Nah, publik itu sudah mengelilingi stadion. Oh, udah
Udah dikepung saking penuhnya, dikepung sampai ke belakang. Jadi kalau gua nengok ke belakang gini nih, mukanya penonton kelihatan sama gue. Dari jauh kecil-kecil gitu muka. Wah, anjing lu, gua digituin. Wah, kelihatan gua. Gua diam aja. Sampai digituin. Iya. Gila, Dia teriak buka. Ya. Itu kan show-nya 2 hari kan? Iya, 2 hari. Nah, akhirnya hari kedua gue turun habis acara itu. Hari kedua gue mau main lagi, ternyata lampu gue masih rusak dan tidak bisa diperbaikin. Jadi gue tidak naik. Gue nggak naik ke atas. Jadi gue nonton udah. Hari kedua gue benar-benar di bawah. Nah itu gue jalan-jalan tuh warawiri tuh. Sampai gue ngelihat si James Hetfield dekat banget jaraknya sama gue. Karena gue ada di side wing sebelah kiri. James mainnya di depan gue gitu. Yang gue ngelihat dia mukanya ngeludah gitu kan. Wow. Gue bengong aja. Dia ini kali ya, wah, gimana? Iya, itu kalau zaman itu udah ada handphone, udah gue ambil terus kali itu. Nggak ada handphone, nggak ada apa-apa, nggak punya kamera. Ya, gue cuma bisa bengong aja ngeliatin itu. Tapi dari situ ya akhirnya gue mencintai lagu Metallica sih. Dari situ, terutama album Black itu. Karena itu udah momen yang paling, waduh, gila banget sih Om ya. Iya. Pada masa itu gue masih belum sadar juga sebenarnya Metallica itu setinggi apa terkenalnya. Gue nggak tahu. Tapi begitu tahun demi tahun ternyata Metallica sangat terkenal gitu kan. Berikutnya. Datang lagi ke Indonesia. Nonton lah gue sekantor. Begitu gue nonton di GBK tuh, gue langsung teringat tuh. Momen-momen pas tahun 93 ya. Itu teringat sangat-sangat nempel itu, keinget sama gue lagunya Enter the Sandman gitu kan. Pas lagu ini nih dia lagi begini nih. Ingat gue semuanya. Waduh, gila. Sangat detail soalnya ada di kondisi itu ya kan. Pas flashback gitu kayak ada film di kepala gue tuh. Zaman itu tuh menyerang aja gitu. Mana itu audionya bagus banget kan. Pas yang di Senayan itu. Itu kurang lebih. Gila Om ya. Yang bisa gue ceritain salah satunya ternyata episode gue cerita tentang gue kerja di Metallica itu adalah yang view-nya paling banyak. Udah hampir 4.500 sekarang. Wah, keren. Ya karena mungkin ya belum keren sih, orang-orang 1 jutaan yang nonton. Iya, gue masih 4.000. Bukan masalah viewernya sih Om, tapi isi dari itu ya. Karena ya gue melihat, mungkin gue correct me if I'm wrong. Maksudnya kalau orang jarang juga kali nggak sih bahas kerja atau bahas terus, itu ya, nggak sih bahas si Metallica-nya di tahun 93 itu. Mungkin gue perdana kali ini salah satu orang yang perdana melihat ada orang yang cerita di depan mata gue sendiri nih, si Om Anto nih cerita bagaimana di belakang gimana Om pas Metallica Om. Gue kan cuma ngeliat visualnya doang gitu. Gue nggak ngerasain yang sensasinya. Ada beberapa channel yang menceritakan hal yang sama ya, tapi beda angle. Kayak kalau nggak salah ada mantan player atau vokalisnya Rotor yang dia punya channel. Dia cerita juga tentang bagaimana dia waktu itu menjadi musik pembukanya Metallica. Suka dukanya dia cerita. Dan hampir mirip sama cerita gue. Kalau gue dari side gue kru, kalau dia dari side dia band pembuka. Terus ada lagi satu channel namanya Global Metal. Itu yang menurut gua yang menceritakan Metallica bagus secara komunikasi. Jadi dia melihat konser Metallica dilihat dari tren musik di masa itu yang dihubungkan dengan terjadinya gejolak politik. Oh, ada embel-embel itu. Iya, ada itunya, Iya. Kan di situ kan si siapa? Pemain drumnya Lars Ulrich dia cerita tentang orang-orang politik segala macam, ada omongan itu gitu. Jadi kayak di Indonesia tuh pada masa itu kayaknya dikenal sebagai negara yang presidennya adalah diktator. Terus terjadi korupsi di mana-mana. Terus ada band rock yang disukai oleh rakyat jelata. Jadi di situ kayak Metallica dimanfaatkan sebagai momen untuk rebel gitu, untuk pemberontakan. Gitu. Gila, keren banget. Itu umur berapa tuh Om pas yang di Metallica Om? Kalau 93 sekarang berapa ya? 93 kan 28, sekarang udah 2021. Berarti kurangnya 28, ya umur 20-an, 24. Gokil. 24 atau 25 gitu. 24 kayaknya deh. Gokil. Asli. Ngantuk Om. Seneng gua asli.
Gue sempet shock juga teman-teman karena pas dikasih lihat ini gue pernah ini ya, di channel YouTube-nya Evit tadi cerita Omanto cerita tentang konser Metallica. Gue kayak hah? Yang bener om, gue bilang kan. Ntar om kita ngobrol detailnya di ini aja lah, di podcast. Gue takutnya kehabisan ntar 15. Iya. Keren om ya. Berarti itu salah satu lu kerja yang di industri event yang salah satunya yang bikin lu kayak wow. Ya passion banyak lah. Passionnya tuh gitu ya. Gairahnya banyak. Banyak karena gue ngalamin mulai dari musik rock, kemudian pop, kemudian musik jazz. Kemudian ya kan suasananya beda-beda, bentuk orangnya beda, vibes-nya beda, penontonnya beda, karakternya. Kalau yang paling kalem om apa om? Yang paling kalem tuh family show. Family show tuh kayak kita di Istora kan seringnya dipakai di sana. Itu kayak dulu ada acara namanya Buffalo Bills, terus ada Holiday on Ice. Nah Holiday on Ice itu temanya beda-beda, ada Snoopy, ada Smurf, ada Walt Disney, ada. Jadi itu acara keluarga family, gitu. Jadi itu kalem tuh acaranya. Cuma secara teknologi, secara performing art, wah keren, bagus gitu, berat juga. Effortnya juga lumayan. Kayak ada satu acara di Amerika, itu pertunjukan live, namanya Buffalo Bills. Jadi itu pertunjukan Istora itu dijadikan seperti negara cowboy, western. Jadi si Istora itu dilapisin pasir. Ada pohon kaktus. Jadi cerita cowboy. Jadi kudanya beneran. Jadi kudanya tuh keluar. Jadi perang berkuda tuh di tengah Istora tuh, perang berkuda gitu, tembak-tembakan. Ada stuntman yang jatuh. Itu stuntman itu cerita lucu juga tuh. Kenapa om? Sharing om. Stuntman itu kan harus jatuh dari kurang lebih 14 sampai 15 meter ya. Ketinggian gedung bohongan aja. Dia ada set ya. Ada set kayak backdrop, bentuknya hotel. Hotel di daerah cowboy gitu. Nah, ceritanya dia ditembak. Jadi ada cowboy keluar pakai kuda, terus dia nembak ke atas. Nah orang ini ketembak. Jadi di setiap adegan selama 2 minggu ini orang harus jatuh. Bayangin tuh. Susah nyuruh om. Actingnya ada jatuhnya dia. Jatuhnya segitu panjang, segitu jauh. 14 sampai 15 meter. Iya. Nah jatuhnya itu ke pasir tapi yang sudah dilapisi oleh ambal lah gitu kayak jok gitu ya. Matras gitu. Tapi untuk dia jatuh dia harus pakai obat. Nggak tahu obatnya apa tapi dia sering ngasih resep untuk teman-teman kru itu. Dia selalu minta bantu untuk menebus resep itu. Ya kita ke apotek beli, nggak tahu kayaknya obat penenang atau apa gitu. Atau obat yang membuat dia berani, gua nggak tahu deh. Pokoknya dia jatuh harus minum obat itu ya tiap hari. Biar adrenalinnya mungkin ya. Gokil ya. Dan lucunya Istora bau tai kuda. Selama 2 minggu kuda. Iyalah. Kan bokernya ada kandangnya di situ jadi baunya masuk kan. Ada sedikit bau-bau nggak enak gitu. Gila ya pengalaman Omanto tuh emang gua nggak salah dah. Terima kasih Nocturnal telah ngajakin Omanto buat podcast hari ini. Keren om. Gokil ternyata industri event tuh begini om. Iya. Tapi gue seneng sih, gue maksudnya hadir di podcast lo juga gitu, podcast Nocturnal. Seneng karena gue memang niatnya pengen kolaborasi supaya bisa teman-teman juga mengunjungi channel gue, terutama generasi baru nih, anak mahasiswa yang suka event, anak SMA yang suka pensi, gitu. Banyak bisa mengambil cerita sebenarnya. Gitu. Bukan cerita gue, karena gue kan ngobrol sama orang di channel gue kan, jadi ngambil cerita orang. Gitu. Pengalaman orang lah gitu om. Iya. Nah setahu om sendiri nih Omanto, ada nggak sih sekolah atau kampus gitu ya emang concern untuk event gitu? Ada di beberapa. Ada. Udah ada ya? Ada. Kayak Prestia Mulia itu kalau nggak salah 5 tahun jurusan event. S1. Di Tapi Jakarta. Prasmul tuh ya Jakarta. Baru Prasmul aja. Kalau yang lain ada Poltekpar. Poltekpar tuh sebenarnya sekolah pariwisata. Tapi dia ada fakultas kalau nggak salah ya, gua nggak tahu. Entah fakultas, entah jurusan gitu ya. Entah pelajaran. Namanya event management. Ada juga. Gitu. Gue pernah waktu itu sharing di NHI Bandung. Gue pernah sharing di Mercu Buana. Pernah gue sharing di kampus-kampus gitu. Oh, om juga sering jadi? Nggak sering, ada beberapa kali lah. Pengen sih kalau ada yang ngundang sih, gue suka gitu sharing. Sharing om ya. Boleh lah tuh buat anak-anak kampus gitu. Iya. Mantep banget sih. Anytime gue sih kalau diundang pasti gue
Mau ya. sharing. Kalau jobnya ada. Kan gue punya ininya juga udah apa, karena gue sering sharing di beberapa tempat ya, kadang-kadang gue diundang sama kayak waktu berapa tahun lalu tuh diundang ke Palembang. Ya. Di Palembang tuh gue workshop di depan mahasiswa dan para pelaku event. Ya, jadi pegawai-pegawai IO gitu. Yeah. Terus pemilik-pemilik bisnis IO. Jadi gue di cafe tuh gue sharing. Nah gue waktu sharing itu pakai bahan PowerPoint. Nah gue tuh punya bahan gue banyak bahannya. Ada bahan yang personal branding, ada bahan yang nyeritain pengalaman gue di panggung, ada bahan yang nyeritain gue menjadi seorang marketing, macam-macam gitu. Dengan segala kegagalannya juga ada. Positif negatifnya ada. Positif negatif gitu. Biar seimbang. Main ceweknya ada. Nah itu juga sih Om. Sering banget ya. Oh iya. Dunia event tuh rider-rider yang ada. Yang paling aneh dah Om, rider yang paling aneh. Band. Saya Om, ya musisi lah. Musisi yang ridersnya paling aneh dah. Nah, kalau gue nggak pernah ngelihat riders secara keseluruhan waktu show internasional. Jadi gue waktu show internasional itu paling sering karena gue kan main drum dulu itu kan. Jadi teman-teman artis internasional itu sering minta kru yang sesuai dengan bidang. Jadi misalnya seorang drum technician, dia minta tolong disiapkan 2 atau 3 orang kru yang bisa main drum. Supaya dia komunikasi sama gue nggak susah. Kayak misalnya dia akan ngomongin simbal gitu. Kan nggak semua orang tahu itu simbal apa. Kalau dia nggak main drum dia nggak ngerti simbal. Nggak ngerti, benar. Nah dengan begitu gue jadi cepet penetrasi, adaptasi ke dianya cepet. Nah gue sering bantuin. Kayak Metallica gue juga ngebantuin drum, ngebantuin ngegosok itu. Ngegosok apa? Simbal. Kalau kilat ya. Iya, kalau kita kan pakai beraso ya. Iya. Zaman dulu tuh gue taunya beraso. Ternyata kalau dia bukan beraso, disemprot. Nih apa ya, alatnya canggih banget. Wah gokil, lu udah megang-megang drum ini dong. Udah, lasuri tuh gue yang pasang-pasangin. Gokil. Kalau head enggak, headnya dia. Kalau simbalnya gue yang pasangin. Standnya ikut bantuin. Kan dia ngasih layout. Ngasih stage plotnya kan. Di mana posisi simbal di mana. Gue bantuin dia aja. Terus nanti dia bilang tolong bukain kotak itu, ambil barang ini, gue ambilin gitu. Gue kasih ke dia, tadi yang pasang, kadang gue yang pasang, kan banyak tuh simbalnya tuh. Gitu. Cuma ya pada saat itu gue nggak mengabadikan di dalam foto. Dan gue salah satu orang yang nggak suka berfoto Om di event sejak dulu. Makanya kalau teman-teman pelaku event yang lain banyak foto sama artis, gue nggak ada. Kenapa tuh hal itu? Nggak pernah suka gue. Kenapa Om hal itu? Ya karena nggak tahu ya, karena gue merasa gue kerja gitu. Gue nggak pernah pengen keganggu sama yang kayak gitu-gitu. Gue kerja aja. Kalau gue harus nonton hasil pekerjaan gue, nonton di hari terakhir gitu. Gitu aja gitu. Jadi nggak pernah terlalu gimana gitu. Bukan nggak ada sih fotonya, ada, cuman bukan gue yang ngambil, teman-teman. Jadi kadang-kadang susah nyarinya gue. Nggak nemu. Soalnya temen-temen yang motoin ya. Iya. Dan nggak ada handphone zaman dulu kan, jadi nggak gampang gitu. Belum ada WhatsApp gitu. Iya. Kamera masih pakai film, isinya 36. Tustel. Belum kebakar. Salah buka. Iya, salah buka. Nah, itu. Kocak ya. Tapi sekarang Tustel ini lagi loh. Oh ya. Oh. Banyak main lagi loh. Pakai film berarti. Pakai film. Kan sekarang kan udah bisa di scan juga Om. Maksudnya scan bukan yang dicetak gitu Om, tapi udah nge-scoot jadi JPEG gitu. Iya. Sekarang udah balik lagi. Oke. Jadi klasik ya. Iya, jadi klasik gitu. Makanya sekarang kayak foto-foto yang kebakar itu loh. Sekarang naik lagi Om, hampir 3 tahun terakhir ini. Oke. Mantap lah. Terakhir ngerjain event apaan Om? Event terakhir ya? Iya, sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi gue ngerjain satu event perusahaan rokok di Manado sama di Balikpapan. Itu konser kayak rave party. Rave party. Jadi DJ pakai panggung yang besar gitu, panggungnya bentuknya lingkaran, dia kayak UFO gitu, pakai rigging. Terus diadakannya di sebuah lapangan golf. Itu yang di Manado. Kalau di Balikpapan di pantai. Itu terakhir. Kita harus ke sana, Aflak. Kita ikut Om Anto nih event nih. Videoin Om Anto aja kita. Nah itu salah satu yang bagus, nanti kita bisa kolaborasi. Jadi gue rencana Evit itu salah satu episode, bukan salah satu, menunya adalah visit event.
gerebek event itu. Iya, yang tadi di channel Om ya. Jadi gue pengen nanti Evit itu bisa berkunjung ke event. Event apapun, event apa aja. Tapi gue nggak mau nonton. Yang gue lihat adalah para pekerja eventnya. Kemudian ngobrol mungkin sama kreatornya, ngobrol sama artis yang di belakang panggung. Jatuhnya ini lah Om, behind the scene Ya. produksian. Jadi tetap nilainya edukasi. Wah, keren tuh Om. Iya. Keren tuh. Sampai gue pernah ya. Mantep tuh Om. Gue pernah tapi filenya hilang nih. Gue jadi pernah. Karena gue tadinya nggak tega mau munculin ya. Jadi gue pernah visit event. Itu ya gue bilang 28 tahun lalu lah. Gue masukin di YouTube. Tapi yang YouTube belum serius itu. Iya. Nah, salah satu yang gue wawancara adalah pemadam kebakaran. Oh, oke. Kan semua gue wawancara tuh. Iya. Komunitas, terus tukang parkir, kemudian orang LED, multimedia, sound, semua di event itu. Nah, terus gue ngelihat ada mobil pemadam kebakaran di belakang panggung. Gue pengen wawancara dia. Gue naik tuh ke mobilnya, naik tangganya tuh ke mobil, bawa handphone gue. Gue cari-cari si bapaknya nggak ada. Tiba-tiba gue ditegur dari jauh nih sama si bapak pemadam kebakaran. Mas, ngapain Mas? Gitu. Pak, sebentar Pak, sini Pak, ngobrol Pak. Ngapain ngobrol? Nggak usah gitu. Pokoknya dia nggak mau lah gitu. Gue pancing terus, enggak Pak, bukan media Pak, saya cuma bikin buat YouTube gitu. Akhirnya bapak ini naik ke atas. Ngobrol lah gue. Ngobrol asalnya dari mana, sudah berapa lama kerja, gimana cara pesan pemadam kebakaran, macam-macam lah. Yang terakhir gue tanya yang unik. Apa Om? Pak, saya mau tanya satu hal nih Pak. Bapak jujur ya? Iya, mau nanya apa? Ada airnya nggak Pak? Nggak ada loh. Iya. Udah panjang-panjang ngetek. Jadi belambir ya. Pemadam kebakaran itu standby di belakang panggung. Fungsinya adalah apabila terjadi kerusuhan, airnya buat membubarkan kerusuhan. Apabila terjadi kebakaran, dia semprot air ke apinya kan gitu. Madaminnya. Berarti kan harus air standby. Iya. Ini airnya nggak ada. Jadi kalau terjadi apa-apa gimana Pak? Ya saya cari hidran katanya. Kalau hidrannya macet, hehehe gitu. Makanya nggak naik itu. Iya, gue nggak naikin karena waktu itu gue nggak enak. Gue naikin. Tapi dinas itu jadi gimana? Gitu. Bener-bener Om. Setuju. Tapi itu ya pelajaran buat kita lah ke depan. Nggak apa-apa lo naikin aja. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak kacau ya. Biar nggak kacau-kacau dong. Iya, betul. Wah, nggak berasa sih ini ngobrol sama Om Anto nih. Kayaknya abis tag ini kita ngobrol lagi lah. Mantap ya Om. Gue banyak banget belajar asli. Ternyata dunia industri event tuh segininya gitu Om ya. Dan menarik harusnya. Iya. Buat teman-teman yang mau subscribe. Oh iya. Om Anto channelnya apa? Channelnya namanya Evit Event Indonesia. Event Indonesia. IEVID. Nah, itu buat channel YouTube-nya. Kalau sosmed yang lainnya ada Om? Di Instagram evit.evit. Kalau Instagram pribadi novos.id. Novos.id. Itu buat teman-teman yang kalau mau sharing ataupun nanya-nanya, mungkin kalian pengen bikin proposal event standarnya kayak gimana, bisa sama Om kan? Soalnya tadi gue liat juga ada di videonya Om Anto di YouTube-nya, di Evit ada juga tutorial mau bikin proposal event. Ya Om, keren banget tuh. Kapan lagi lu? Gratis coy. Ngapain lagi ya kan? Dengan orang yang udah berpengalaman lumayan nih, berpuluh tahun ya kan Om. Nah Om, gue ada satu, bukan pertanyaan sih Om, jatuhnya lebih ke sharing Om. Oke. Dan setiap narasumber pasti gue tanya tentang hal ini gitu. Om Anto bisa sharing nggak 5 lagu yang lagi Om Anto denger akhir-akhir ini? Jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton ataupun denger podcast ini dapat inspirasi. Waduh, gue kalau ditanya sekarang yang lagi gue dengerin musik, yang sering nemenin gue kalau kerja, kurang lebih ya gitu ya. Dan nomor 5 kali Om ya? 5 lagu ya? Iya 5 lagu. 5 lagu apa 5 grup? Serah Om, 5 lagu boleh, 5 grup. 5 grup Gue nggak bisa sebutin judulnya. Iya, 5 grup aja, 5 grup. Yang tahu gue grupnya. Gitu. Dari nomor 5 kali Om. Nah, dari nomor 5. Nggak banyak. Nggak banyak. Gue suka musik Dewa, gue suka. Dewa 19. Dewa 19 gue suka. Untuk nemenin gue kerja ya. Dewa 19. Terus nomor 4. Kalau nomor 4 gue suka lagu blues. Jadi kayak Gugun Blues Shelter. Gugun Blues Shelter. Gue dengerin tuh. Tapi kalau lagunya terlalu keras, kalau udah malam kan gue pilih-pilih ya lagunya. Moodnya ya. Gue playlist lagu-lagunya yang lebih simple gitu, yang lebih slow lah. Iya, gitu. lebih slow. Kalau nomor 3 Om? Nomor 3 gue suka lagunya siapa Om? Yang cewek berhijab tuh, yang cantik tuh. Grup lagu rohani tuh.
yang kemarin Nisa Sabian. Nah, itu. Gak selingkuh. Jadi gosip dia. Ini berubah orientasi. Nah, tapi gue suka itu. Lagu-lagunya dia gue suka. Karyanya dia oke Om ya. Itu nemenin gue kerja malam tuh enak banget denger lagu buat itu. nemenin Om ya. Ya. Dapat inspirasi juga. Yoi. Tapi enggak dapat inspirasi buat jadi selingkuh kan. Enggak. Tapi emang kebayang-bayang sih karena cantik ya. Nisa cantik gitu. Nisa cantik. Kalau nomor 2 Om. Tadi nomor 3 kan Nisa Sabian. Nomor 2 gue seneng lagu-lagu yang black music kayak Uptown gitu ya, terus lagu-lagunya Kool and the Gang, lagu lama. Iya, lagu-lagu Kool and lama. the Gang. Terus apa namanya? James Brown gitu. Yang lama-lama lah lagu-lagunya Black People gitu. Gue suka tuh denger-denger itu. Makanya di channel Evid lagunya tuh arahnya ke funk kayak gitu. Oh, funk. Lagu-lagu pembukaannya gue lagunya no copyright ya karena gue ngambil dari YouTube. Tapi yang arahnya ke funk, ke apa namanya beatnya gitulah, agak-agak jazzy tapi nggak berat. Chill aja namanya. Iya. Gokil juga loh, mantap loh. Masuk nomor 1 nih. Nomor 1 nih andalan nih. Andalan nih Om. Kalau nomor 1 yang paling sering gue denger sampai sekarang itu satu grup asal Inggris namanya Level 42. Level 42. Itu apa Om? Itu jazz rock. Jazz rock. Nah, lagunya jazz rock. Iya, dia datang ke Indonesia mungkin udah kayaknya 3 atau 4 kali deh. Iya. Om juga yang ngerjain ini. Yang pertama ya. Yang pertama gua kerja, bukan gue yang kerjain. Gua kerja di situ. Tapi yang kedua ketiganya udah enggak. Udah nonton aja. Nah, dia tuh istimewanya grup itu pemain bassnya namanya Marking. Jadi dia main bassnya dia bisa hammer kan, dulu kan masih jarang ya. Dia bassnya bisa dicop gitu. Di slap gitu ya. Ketek gitu. Nah, semua lagunya dia pakai dengan cara itu dia mainnya. Dan lagunya jadi sebenarnya lagu jazz tapi dia populer. Ya lagu jazz yang populer kan ujungnya jadi pop juga. Iya. Lagu populer jadi lagunya lagu-lagu populer di masa itu. Sampai sekarang gue masih suka denger dan diulang-ulang terus lagu itu. Itu berarti salah satu musisi yang wajib masuk playlist Om Anto ya? Yoi. Oke. Level 42. Kalau gue yang tangkep nih berarti kurang lebih Om Anto nih suka musik yang funk gitu ya? Ya salah satunya yang lucu juga ya. Gue suka satu orang musisi asalnya dari Perancis, namanya Kezia Jones. Ntar kita bisa dengar lagunya Kezia Jones. Nah terus waktu itu istri gua hamil, anak pertama. Akhirnya karena setiap hari gua denger lagu itu, gua namain anak gua Kezia. Terinspirasi ya. Karena gua lagu itu tuh benar-benar nemenin gua kemana-mana gitu, mau di mobil, mau di rumah, mau di event, jadi soundtrack for your life Om ya. Iya kan dulu zaman Walkman tuh. Nah, gua beli kasetnya itu, gua denger mau kerja tuh denger lagu itu terus. Gitu. Jadi nama anak gua Kezia. Mantap, gokil loh, mantap. Keren. Mantap banget dah. Nih Om, sebelum closing nih Om. Ini juga pasti udah gue tanya sih. Ini template banget sih. Om bisa nggak kasih 3 kata yang mendeskripsikan diri Om Anto saat ini? Oh, yang mendeskripsikan diri gue saat ini. 3 kata ya. Apa ya? Gue meminjam dari dari orang lain ya. Tapi itu bisa mencirikan lah. Bisa mencirikan dan menurut gue kata-kata itu cocok. Cocok gitu dan itu yang paling gue inginkan. 3 kata. Inovasi, adaptasi, kolaborasi. Inovasi, adaptasi, kolaborasi. Gokil. Dari seorang Om Anto tuh. Itu sebenarnya kata-katanya yang ngucapin Sandiaga Uno. Tapi gue bukan karena dia menteri dan gue mau jadi dia bukan ya. Tapi gue begitu dia ngomong gitu, this is my world gitu. Pas banget gitu. Inovasi, adaptasi, kolaborasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau collab sama Om Anto buat YouTube-nya Evid, langsung aja DM Instagramnya. Om Anto pasti dibalas. Sekali lagi terima kasih buat Om Anto, nggak berasa nih kita ngobrol. Gue sangat makasih banyak. Makasih juga Om Anto udah mau datang ke studio jauh-jauh dari Lebak Bulus. Berapa tadi Om? Sejam lah. Naik motor iya. Kalau lewat tol 15 menit. 15 menit. Udah buka puasa bareng juga di sini. Pokoknya mudah-mudahan ke depan masalah karir segala macemnya lah lancar, bosnya juga makin
bisa tercapai dan bisa Amin. terlaksanakan. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe di YouTube-nya Wakacau Radio. Sampai Siap. ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Bye.